Kisah tukang kayu menemani mayat konglomerat dalam kubur selama 40 hari. Alkisah, seorang konglomerat yang sangat kaya raya, menulis surat wasiat. Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, setelah aku mati nanti, akan aku berikan warisan separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakanlah hal itu kepada anak-anaknya, apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti. Tapi anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjaganya ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi mayat. Keesokan harinya dipanggillah semua adiknya, dan beliau kembali bertanya, adik-adikku, sangguplah di antara kalian menemani aku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti, aku akan memberi setengah dari hartaku. Adik-adiknya pun menjawab, apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah? Lalu dengan sedih konglomerat tadi memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewanya itu ke seantero negeri. Akhirnya sampai jugalah pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburnya dihias megah laksana sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengar pengumuman wasiat tersebut. Lalu tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesanggupannya. Keesokan harinya dikebumikanlah jenazah sang konglomerat. Si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya. Yang paling berharga dimiliki si tukang kayu hanya kapak untuk bekerja mencari nafkah. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu menyadari siapa yang datang. Ia segera agak menjauh dari mayat konglomerat. Di benaknya sudah tiba saatnya lah si konglomerat akan diinterogasi oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat Mungkar Nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya, jawab si tukang kayu. Apa saja harta yang kau miliki? Tanya Mungkar Nakir. Hartaku cuma kapak ini saja untuk mencari rezeki, jawab si tukang kayu. Kemudian Mungkar Nakir bertanya lagi, dari mana kau dapatkan kapakmu itu? Aku membelinya. Lalu pergilah Mungkar dan Nakir dari dalam kubur tersebut. Besok di hari kedua mereka datang lagi dan bertanya, apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu? Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar, jawabnya. Di hari ketiga ditanya lagi, pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini? Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi tidak ada yang punya. Apa kau yakin? Lanjut malaikat. Kemudian mereka menghilang. Datang lagi di hari keempat, bertanya lagi, adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual? Aku potong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata, tegas tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat Mungkar Nakir, datang dan pergi sampai tak terasa sekarang 39 hari sudah. Dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari terakhir yang ke-40, datanglah Mungkar dan Nakir sekali lagi bertemu dengan tukang kayu tersebut. Berkata Mungkar dan Nakir, hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini. Belum sempat Mungkar Nakir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur itu. Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi. Sesampai di rumah, si tukang kayu berkata pada istrinya, aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini, harta yang kumiliki padahal cuma 1 kapak ini. Tapi malaikat Mungkar Nakir selama 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masih saja seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya.